Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rini Silmi Kafa, NIMKA 15211 Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur rangka atap. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu fungsi rangka atap atau macam-macam kuda-kuda rangka atap? Biar lebih jelas, yuk stay tune video belajar bareng mengenai struktur rangka atap kali ini. Pernah nggak sih kalian lihat contoh bangunan seperti ini? Pastinya pernah ya teman-teman. Yang paling sering kita jumpai adalah rangka atap rumah kita sendiri pastinya. Dan pasti tiap macam rangka atap tersebut memiliki fungsi dan spesifikasi tertentu sesuai kebutuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam macam-macam rangka atap, kita perlu tahu definisi dari struktur rangka atap, yaitu bagian bangunan yang berfungsi sebagai penahan atau mengalirkan beban-beban dari atap menuju struktur di bawahnya. Struktur atap sendiri terbagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu rangka atap dan penopang rangka atap. Untuk definisi dari rangka atap adalah struktur bangunan yang berfungsi sebagai penahan beban dari bahan penutup atap atau genteng. Sedangkan untuk penopang rangka atap adalah balok yang disusun membentuk segitiga berfungsi sebagai penyangga rangka atap yang biasa kita kenal dengan sebutan kuda-kuda atap. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian atap. Kalian tahu nggak sih kalau dari atap ini tuh punya bagian-bagian atau penamaannya sendiri sesuai tempat dan fungsinya? Jadi, dalam suatu bangunan dengan berbagai model bentuk atap seperti model pelana, limasan, datar, dan lain sebagainya yang kemudian akan menghasilkan tapak bagian luarnya. Seperti berikut adalah contoh rumah yang memiliki dua jenis jurai, yaitu jurai dalam dan jurai luar. Mereka sama-sama memiliki fungsi, namun berbeda dalam perletakannya saja, yaitu fungsinya sebagai garis sambungan antara bidang atap yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada nok yang berada pada ujung atap rumah yang berfungsi sebagai penghalang air yang akan masuk ke genteng. Kemudian yang terakhir ada penutup atap yang biasa kita kenal dengan genteng. Pernahkah teman-teman mengamati gambar ini? Berikut adalah contoh struktur rangka atap dengan material kayu dalam suatu bangunan rumah. Di dalam bagian struktur atap rumah dengan kuda-kuda material kayu ini terdapat gording, usuk atau kasau, reng, talang, lisplang, di mana tiap-tiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah bagian penutup atap atau genteng. Macam-macam penutup atap amat beragam dengan masing-masing kebutuhannya, seperti sirap yang berbahan kayu, kemudian atap genteng tanah liat, keramik genteng metal, aluminium, dan plat beton. Khusus plat beton ini digunakan untuk rumah atau bangunan yang biasanya untuk model rumah dengan bentuk datar. Pembahasan berikutnya adalah konstruksi kuda-kuda. Seperti yang sudah kita bahas pada subbab sebelumnya, konstruksi kuda-kuda adalah susunan rangka balok yang berfungsi mendukung atau menopang beban atap termasuk juga beratnya sendiri, sekaligus memberikan bentuk pada atap. Jenis kuda-kuda ada beberapa macam, tergantung fungsi dan kebutuhan. Di antaranya ada baja ringan, beton, baja profil, dan kayu. Berikut adalah definisi dari masing-masing jenis kuda-kuda. Yang pertama ada baja ringan, terbentuk dari material dasar baja mutu tinggi yang dibuat dengan sistem roll menjadi bentuk profil dengan ketebalan 0,75 mm hingga 1,25 mm. Yang kedua ada beton, dibuat dari beton bertulang dengan ukuran tergantung bentang atapnya. Biasanya dipasang mengikuti modul ruang yang ada di bawahnya, karena memiliki penulangan yang dapat menerus kepada penulangan kolom. Kemudian ada kayu, memiliki kelebihan dalam nilai artistik atau estetik sendiri, sedangkan kekurangannya memiliki harga yang relatif mahal dan dapat keropos pada jangka waktu tertentu. Terakhir, ada baja profil, digunakan pada bangunan yang memiliki bentang atap lebar. Contohnya ada bangunan seperti aula, gedung, pabrik, dan gudang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk kuda-kuda. Yang pertama adalah bentang 3 hingga 4 meter. Biasanya digunakan untuk bangunan rumah di mana umumnya menggunakan material kayu dan beton bertulang. Kemudian masih sama dengan bentang 3 hingga 4 meter, bentang 4 hingga 8 meter juga biasanya digunakan untuk bangunan rumah dengan umumnya menggunakan material kayu dan beton bertulang.
Namun, perbedaannya adalah pada struktur bentang 4 hingga 8 meter memiliki tambahan balok kapit yang terhubung pada balok sokong dengan tujuan untuk menambah kekuatan kuda-kuda. Kemudian untuk bentang 9 hingga 16 meter, 20 meter maupun lebih dari 20 meter biasanya menggunakan bahan dari baja. Untuk bentang 20 meter maupun lebih biasanya digunakan untuk bangunan gedung, gudang, dan bangunan-bangunan besar lainnya. Dalam pembahasan konstruksi kuda-kuda ini, kita mengambil contoh struktur rangka atap kayu dengan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada gording dengan dimensi ukuran kayu 8/12, di mana maksudnya adalah kayu dengan tebal 8 cm dan lebar 12 cm. Biasanya jarak antar gording adalah sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter atau sama dengan 150 hingga 250 cm. Kemudian terdapat usuk atau kasau yang terletak di atas gording dengan berdimensi kayu 5/7. Untuk reng yang berada di atas kaso dan memiliki ukuran lebih kecil dari kaso yaitu berdimensi 3/4. Kemudian ada list plank yang berfungsi untuk mempercantik rumah dan menutup bagian atap bangunan dengan dimensi kayu 2/20. Kemudian terdapat bagian-bagian tambahan pada rangka atap yaitu balok tarik, di mana berfungsi sebagai penahan gaya horizontal yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada kaki kuda-kuda. Kemudian kaki kuda-kuda yaitu berfungsi sebagai tumpuan balok gording dan beban di atasnya. Selanjutnya ada tiang kuda-kuda yang berfungsi untuk menahan lenturan pada balok tarik. Kemudian balok sokong berfungsi sebagai penyokong kaki kuda-kuda agar tidak melengkung ke dalam akibat beban gording. Selanjutnya ada balok kapit yaitu untuk mengapit rangka kuda-kuda agar tidak melengkung ke samping. Dan yang terakhir ada balok kunci yang berfungsi sebagai pengunci sambungan agar kuat dan tidak lentur. Pada pembahasan terakhir kita adalah langkah-langkah menggambar kuda-kuda kayu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar kuda-kuda kayu adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah melihat ukuran denah, sehingga kita dapat memilih bentuk kuda-kuda yang cocok untuk rumah tersebut. Kemudian membuat rencana gambar, biasanya terdiri dari struktur kerangka penyusun atap seolah terlihat dari atas. Kemudian yang terakhir yaitu membuat detail kuda-kuda dengan potongan tampak depan dengan ditambahkan notasi dan dimensi kebutuhan kayu pada rangka atap kayu. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelasnya nih teman-teman, rangka struktur atap itu seperti apa. Dari awal pemasangannya sudah terlihat kuda-kuda sebagai penopangnya, dan sudah dipastikan juga bentangnya berkisar 3 hingga 4 meter, terlihat dari bentuk kuda-kudanya. Setelah itu, pemasangan gording dengan jarak yang sudah diperhitungkan. Ketika gording sudah terpasang semua, terlihat ya teman-teman, untuk bentuk struktur rangka kuda-kudanya adalah bentuk limasan. Nah, setelah semua gording terpasang, kemudian di atasnya dipasangi crank. Barulah di atasnya ditutup dengan penutup atap berbahan aluminium. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas belum mengenai pembelajaran struktur atap kali ini? Semoga
Semoga sudah cukup jelas ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Reni Selmi Kava. Semangat dan sukses selalu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.